Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang lagi tentang kemampuan mempengaruhi. Kemampuan seseorang mempengaruhi itu ibarat medan magnet. Semakin besar medan magnet yang dimiliki oleh seseorang itu, atau semakin besar medan magnet yang ada pada sebuah magnet, maka kemampuannya untuk menarik orang lain atau benda lain, atau kemampuannya memindahkan benda lain itu akan lebih kuat. Begitu juga dengan kemampuannya mempengaruhi atau memindahkan benda yang lebih besar. Semakin besar medan magnet yang dia miliki, maka semakin besar pula atau semakin berat pula benda yang dapat dia pindahkan. Demikian sangat pentingnya kemampuan mempengaruhi tersebut. Kemampuan mempengaruhi itu jauh lebih penting daripada kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Khususnya bagi orang-orang yang berada di posisi atas atau pemimpin, baik itu pemimpin formal maupun pemimpin non formal. Tentunya kita bicara di sini kemampuan mempengaruhi adalah kemampuan untuk mempengaruhi ke arah yang lebih baik, bukan kemampuan untuk mempengaruhi menjadi buruk. Bicara kemampuan mempengaruhi ini, maka seperti juga medan magnet, maka orang yang mampu mempengaruhi itu juga tentunya harus berada di lingkungan yang sejalan dengan dia atau sama-sama warnanya dengan dia, sehingga akan lebih menurut. Sama sepertinya magnet, kalau magnet itu berada di lingkungan magnet lainnya, atau magnet itu berada di logam yang bisa dia tarik, maka magnet itu akan mempunyai daya tarik. Sebaliknya, jika magnet itu hanya berada di sekitar kayu dan kertas atau apapun yang tidak biasa dia tarik, maka ya daya tarik magnet itu tidak ada gunanya. Memang tidak mudah untuk memiliki kemampuan bisa mempengaruhi orang lain, karena banyak nilai-nilai yang harus dipunyai, banyak nilai-nilai yang harus dibangun, termasuk bagaimana membangun track record dari kecil sehingga seseorang itu punya nilai yang bisa mempengaruhi orang lain, atau nilai-nilai yang sangat berbeda yang bisa menjadi teladan atau menjadi inspirasi buat orang lain. Untuk itu coba kita uraikan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang bisa mempengaruhi orang lain. Faktor pertama adalah karisma. Seseorang yang punya karisma itu akan mampu mempengaruhi orang lain, karena seseorang yang punya karisma itu biasanya diidolakan. Seseorang yang punya karisma itu biasanya dikagumi oleh banyak orang, dan seseorang yang punya karisma itu biasanya juga diikuti oleh orang lain. Ya, kita bicara karisma di sini, ya mungkin sosok yang paling pantas di sini adalah karisma seorang proklamator Bung Karno. Atau kalau di sisi wanita, ya kita ingat sosok karismatik yang juga cantik, yaitu mantan istri Pangeran Charles, Lady Di. Itu sampai gayanya, model rambutnya itu ditiru. Lalu faktor apa lagi yang membuat seseorang mampu mempengaruhi orang lain adalah ketampanan. Ketampanan, ya, atau ketidaktampanan, kecantikan atau ketidakcantikan, ya kalau sekarang hal demikian gampang dijual, justru menjadi menarik perhatian buat orang yang terlalu tampan atau orang yang terlalu tidak tampan, atau yang berbeda sama sekali dengan masyarakat yang pada umumnya. Itu biasanya jadi perhatian dan kadang-kadang jadi idola, terutama di negeri ini, di negeri yang haus tentang keteladanan. Lalu yang ketiga, apa saja yang bisa menjadi faktor mempengaruhi orang lain atau seseorang bisa mempengaruhi orang lain? Keteladanan. Keteladanan itu menyangkut sikap, moral, adab, dan etika. Seseorang yang hidupnya bisa diteladani, beradab, beretika, ya, atau seorang yang
sudah sangat besar, sudah sangat raya, tapi hidup sederhana, ya, memberikan keteladanan hidup apa adanya, tidak bermewah-mewah, itu juga dapat menjadi hal yang bisa mempengaruhi orang lain. Lalu yang keempat adalah kehebatan. Seseorang yang sangat hebat, yang bisa berbuat sesuatu, ya, menciptakan suatu perusahaan besar atau membuat suatu alat yang sangat bermanfaat, maka orang tersebut juga bisa mempengaruhi orang lain. Paling tidak untuk mempengaruhi orang lain mengikuti kehebatannya dan mengikuti sikap-sikap baiknya. Lalu yang kelima, kedermawanan. Kedermawanan seseorang, ya, apalagi orang yang tidak terlalu kaya tetapi dermawan, lebih dermawan daripada orang yang sangat kaya, atau orang yang juga sangat kaya tetapi dermawan, itu biasanya juga bisa mempengaruhi orang lain. Paling tidak mempengaruhi dalam hal kedermawanan atau mempengaruhi dalam hal sikap-sikap baik dari orang yang dermawan tersebut. Lalu faktor berikutnya yang bisa mampu membuat seseorang mampu mempengaruhi orang lain adalah kepedulian. Orang-orang yang peduli dengan banyak orang, orang-orang yang peduli dengan orang lain, orang-orang yang peduli dengan orang yang teraniaya, orang-orang yang peduli dengan orang miskin, di mana tidak banyak orang yang peduli kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan mampu juga mempengaruhi orang lain. Lalu faktor terakhir yang bisa menjadi seseorang mampu mempengaruhi orang lain adalah pengorbanan. Seorang yang rela berkorban, apakah itu rela berkorban harta atau rela berkorban posisi dan jabatan untuk suatu nilai-nilai baik, ya, maka orang tersebut akan mampu mempengaruhi orang lain. Nah, bicara tentang kemampuan mempengaruhi ini, ya mungkin testimoni yang paling hebat adalah kemampuan mempengaruhi dari seorang Bung Karno. Karena Bung Karno itu mempunyai banyak hal, ya, modal yang bisa mempengaruhi orang lain. Pertama, beliau punya karisma. Yang kedua, beliau punya ketampanan fisik yang tampan, ya. Yang ketiga, beliau rela berkorban dengan perjuangannya. Yang keempat, beliau juga sangat cerdas dan pintar, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang menyebabkan Bung Karno itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.